Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang PPh pasal 23. Anggota kelompok kami, saya Tony Hartono NPM 074, Hamamali Hasibuan NPM 101, Titalia Setiana Effendi NPM 076, Niken Rarasati Deptiana NPM 051, Ariska Devi Suharyani NPM 060. Berikut ini adalah materi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Mbak Niken. Pengertian PPh pasal 23 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian dari PPh pasal 23 ayat 1 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 atau 26, penghasilan yang dipotong PPh sesuai pasal 23 sesuai dengan pasal 23 UU PPh antara lain 1. Dividen, termasuk dividen ketika perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh. 6. Imbalan, sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 UU PPh. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 dan 26. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas BUMN kepemilikan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. C. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah dikenakan PPh pasal 21 bersifat final. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi termasuk pemenang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Pemotongan pajak PPh pasal 2326 merujuk pada Undang-Undang PPh yang ditunjuk sebagai pemotongan pajak adalah sebagai berikut: Badan pemerintah dan subjek pajak badan dalam negeri. B. Penyelenggaraan kegiatan. C. Badan usaha tetap. D. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau Kementerian Sekretariatan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atau 26. Tarif dari pajak penghasilan dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%
tergantung dari objek pajaknya. Lalu yang dikenakan tarif 15% yaitu untuk dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dipotong PPh final. Yang kedua, bunga. Yang ketiga, royalti. Dan yang keempat, hadiah dan penghargaan sejenis, dengan nama dan dalam bentuk apapun, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat 2 Kementerian Sekretariatan Negara Republik Indonesia 2008. Lalu yang dikenakan tarif 2%, yaitu untuk sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Lalu yang kedua, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan imbalan jasa lainnya selain jasa yang dipotong PPh pasal 21 Kementerian Sekretariatan Negara Republik Indonesia tahun 2008. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Titalia tadi kan. Mbak Titalia sudah menjelaskan tentang berapa persen dan apa-apa saja yang termasuk dalam potongan PPh pasal 23. Tadi ada dua ya teman-teman. Ada dua ya, ingat ada dua. Yang satu itu dipotong 15%, yang satu dipotong 2%. Ingat ya teman-teman, ada dua. Dan di samping saya itu ada daftar-daftar lebih lengkapnya yang dijelaskan oleh Mbak Tita tadi. Jadi di samping saya ini lebih lengkap penjelasannya daripada penjelasan dari Mbak Tita tadi. Oke teman-teman, bisa diperhatikan di samping saya ini ada penjelasan tabel yang menjelaskan tentang PPh pasal 23 ini. Dan di situ juga ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan atau beberapa persen yang harus yang dipotong dari apa yang kita hasilkan untuk PPh pasal 23. Oke teman-teman, disimak dulu dan saya akan kembali sebentar lagi. Setelah teman-teman melihat tabel yang tadi, kita akan masuk ke latihan soal. Soalnya akan muncul di sebelah kiri saya atau di sebelah atas sini, ya di sini ya. Soalnya akan muncul. Kita bisa lihat itu soalnya ada dua ya teman-teman. Soal yang pertama adalah pada tanggal 15 Juni 2020, PT Asap Rokok membayar sejumlah fee sebesar 20 juta pada KAP Golden Queen yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 57 Kediri, Jawa Timur. Hitunglah jumlah yang diterima oleh KAP Golden Queen. Dan yang kedua, ada soal PT Roski merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat yang ada di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Roski menerima pembayaran dari PT Mr. Kumis sebesar 30 juta atas pemakaian jasa angkutan umumnya. Berapa besar penghasilan yang diterima oleh PT Roski setelah dipotong PPh pasal 23? Ya teman-teman, disimak dengan baik-baik soalnya. Setelah ini saya akan kembali selama 10 detik. Teman-teman boleh dipersilakan menjawab soalnya. Terima kasih. Soal nomor 1 terlebih dahulu. Jawabannya bisa dilihat pada layar monitor kalian ya. Di situ jawabannya adalah 19.600. Itu adalah jumlah yang harus dibayarkan PT Asap Rokok ke KAP Golden Queen. Di situ kan ada uang sejumlah 20 juta ya teman-teman. Itu adalah penghasilan bersih dari KAP Golden Queen yang diterima dari PT Asap Rokok. Jadi 20 juta dikali, karena ini pendapatan teman-teman. Jadi berapa teman-teman dikali berapa? Coba teman-teman balik lagi tadi. Dikali 2% ya teman-teman, bukan 15%. Oke, dikali 2%, 20 juta dikali 20% hasilnya adalah Rp400.000. Rp400.000 ini pajaknya teman-teman. Jadi bukan pendapatan yang diterima oleh KAP Golden Queen. Jadi 400.000 itu pajaknya ya teman-teman. Setelah
dapat 400.000, maka selanjutnya adalah kita mengurangkan 20 juta dikurang 400.000. Karena 20 juta itu adalah pendapatan bersih dari KAP Golden Queen dan 400.000 itu adalah pajaknya. Jadi 20 juta dikurang 400.000 hasilnya adalah 19.600.000 rupiah. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini bisa kita lihat. Tadi soalnya oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini hampir sama soalnya, seperti jalannya sama seperti soal yang pertama teman-teman. Karena soal yang kedua ini juga merupakan penghasilan yang diterima oleh PT Roski pertanyaannya. Jadi rumusnya adalah jumlah jasa dikali pajak. Berapa tadi teman-teman pajak penghasilan? Iya benar sekali, pajak penghasilan adalah 2%. Oke. Jadi penghasilan PT Roski adalah sebesar 30 juta. 30 juta itu penghasilan bersih dikali 2%. 2% ini pajaknya ya teman-teman. Jadi 30 juta dikali 2% hasilnya adalah 600.000 rupiah. Oke teman-teman, bisa dipahami? Perlu diingat ya teman-teman, hasil perkalian antara jumlah jasa atau pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dan pajak itu hasilnya adalah pajaknya. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh PT Roski adalah sebesar 600.000 rupiah. Sedangkan jumlah yang diterima oleh PT Roski itu rumusnya adalah pendapatan bersih yang diterima PT Roski dikurangi jumlah pajak. Jumlah pajak sebesar 600.000 tadi ya teman-teman. Jadi 30 juta dikurang 600.000 adalah hasilnya sebesar 29.400.000 rupiah. Jadi yang diterima oleh PT Roski adalah 29.400.000 rupiah, besarnya pajak 600.000 rupiah, dan pendapatan bersih yang diterima oleh PT Roski adalah sebesar 30 juta rupiah. Oke teman-teman, terima kasih. Baik, saya rasa cukup presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.